Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korinda Sekuritas. Hari ini tanggal 27 Juli 2022. Seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat dulu dari luar negeri. Jadi melonjaknya inflasi ada pertanda negatif pada saham retail. Penurunan saham Walmart hingga 8% menekan saham emiten retail lainnya. Walmart merevisi turun proyeksi laba untuk tahun 2022 full year setelah pemangkasan harga guna mengurangi penumpukan inventory. Tekanan saham retail terjadi di tengah lemahnya kepercayaan konsumen confidence board Consumer Confidence AS Juli di level 95,70 atau level terendah dalam 18 bulan terakhir. Wall Street tertekan dengan Nasdaq turun hingga 1,9% juga di tengah penurunan sektor properti. Data New Home Sales Amerika Serikat Juni turun 8,1% MOM menjadi sebanyak 590.000 unit. Seiring tingginya harga properti dan mortgage rates 30 tahun yang telah naik 200 BPS menjadi 5,54% sejak Januari 2022. Kenaikan kembali FFR 75 basis point pada FOMC meeting kali ini membuat mortgage rates lebih tinggi pada semester 2 2022. Dari dalam negeri sendiri ada rebalancing dari indeks LQ45, IHSG menguat 13 poin. Bursa Efek Indonesia telah mengevaluasi LQ45 memasukkan 3 saham baru antara lain ada Arto, BRIS dan juga Indi, menggantikan GGRM, PTPP dan Tekim. Perubahan komposisi saham indeks ini periode Agustus 2022 hingga Januari 2023 berdasarkan kriteria likuiditas. Adapun subsektor perbankan dan batubara tengah atraktif di tengah potensi kenaikan suku bunga BI dan strong dollar, berpeluang memberikan kontribusi baik pada indeks LQ45 periode 6 bulan ke depan. Di sisi lain, penguatan IHSG kemarin didukung rilisnya earning result saham kapitalisasi besar Arto dan juga Unilever. Pergerakan IHSG konsisten di zona hijau kemarin, juga di tengah penantian rilis The Big Four Bank earnings result pekan ini. Kami sendiri memproyeksikan IHSG bergerak mix pada kisaran 6850 hingga 6910. Untuk most active stocks untuk perdagangan kemarin itu ada Bumi, BBRI, Friend, Arto, BBCA, BEPS, Adaro, MDKA, Goto, dan BMRI. Untuk top foreign buy itu ada BBRI, BMRI, Tebik, PTBA, dan ASII. Untuk top foreign sell itu ada BBNI, Bumi, ESA, BRMS, dan MDKA. Kemudian untuk company news, pertama ini ada Tebik PT Tower bersama Infrastructure TBK yang akan menerbitkan obligasi senilai 2,2 triliun rupiah. Obligasi ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan 5 tower bersama Infrastructure dengan total nilai 15 triliun rupiah. Dana hasil penerbitan obligasi salah satunya digunakan untuk dipinjamkan ke anak usahanya yaitu PT Solusindo Kreasi Pratama untuk membayar keseluruhan kewajiban keuangan anak usaha sebesar 57,5 juta US dollar. Kedua ini ada dari KLBF, PT Kalbe Pharma Tbk yang akan mengakuisisi 80% saham PT Aventis Pharma atau Sanofi Indonesia dan ditargetkan tuntas pada Oktober 2022. Perseroan mengatakan akuisisi ini bertujuan untuk menguatkan akses kesehatan di Indonesia melalui ekspansi obat resep diabetes, kardio, vaksin, dan branded generic. Kemudian yang ketiga ada dari MBSS, PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk, melaporkan telah melakukan penjualan aset berupa 1 unit kapal floating crane Bern Glory. Penjualan dilakukan oleh MBSS kepada PT Pelita Samudra Shipping Tbk atau kode emitennya PSSI pada tanggal 22 Juli 2022. Adapun nilai perolehan atas penjualan aset ini mencapai 4,4 juta US dollar. Kemudian untuk domestic and global news, pertama itu ada dari OECD di mana tax ratio Indonesia 2020 berada di bawah rata-rata. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau disingkatnya OECD mencatat rasio pajak atau tax ratio Indonesia yang berada di bawah rata-rata tax ratio negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Jadi menurut lembaga tersebut, tax ratio Indonesia di tahun 2020 kemarin itu sebesar 10,1% PDB atau lebih rendah
dari rata-rata tax ratio Asia Pasifik sebesar 19% dari PDB. Bahkan tax ratio Indonesia tersebut itu jauh lebih rendah dari rata-rata tax ratio OECD yang sebesar 33,5% dari PDB. Kemudian ada dari Amerika Serikat, penjualan rumah baru tercatat itu terendah dalam 2 tahun. Penjualan rumah baru keluarga tunggal Amerika Serikat turun ke level terendah dalam 2 tahun. Pada bulan Juni, tanda terbaru bahwa kenaikan suku bunga hipotek dikombinasikan dengan harga yang lebih tinggi, mengurangi permintaan untuk perumahan. Penjualan rumah baru turun 8,1% ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman 590.000 unit bulan lalu, level terendah sejak April 2020. Departemen Perdagangan mengatakan pada hari Selasa, laju penjualan Mei direvisi turun menjadi 642.000 unit dari 696.000 unit yang dilaporkan sebelumnya. Kemudian penjualan turun di sisi timur laut, barat, dan selatan yang padat penduduk tetapi melonjak di Midwest. Kemudian kita lihat untuk corporate calendar. Hari ini Rabu itu ada RUPS dari emiten WAPO, TRIM, TOP, STRT, SOTS, S-Fund, RUWIS, RMBA, RISE, PSDN, PRIM, PGAA, PGJO, PANR, PADI, OKAS, MTWI, MNCN, MEDC, MAPB, MAPA, LFLO, JSPT, JKSW, ITMA, EMJS, IMAS, IBST, kemudian ada HOKI, HKMU, GTSI, CTRA, CSMI, CMNT, BLTA, ada lagi juga BP, BEF, ARTI, Argo, Amar, Aisa, dan AGI. Untuk dividen sendiri ada dari emiten Innov dan CLPI. Kemudian untuk daily technicalnya, untuk hari ini kami memprediksikan IHSG bergerak mix pada kisaran 6850 hingga 690. Adapun indikasinya yaitu MA10 dan MA20 Golden Cross dan High Volume. Advice-nya adalah wait and see atau buy on weakness pada support yaitu kisarannya 6770 6750. Untuk rekomendasi saham yang pertama itu ada dari SMGR, di mana prediksi kami hari ini rekomendasikan buy. Entry levelnya itu di 6575, target ada di 6800 sampai 6850 atau 7000 dan 7200. Sedangkan stop lossnya itu di level 6400. Untuk rekomendasi saham yang kedua ada dari MEDC, PT Medco Energy International Tbk. Hari ini kami rekomendasikan buy, entry level di 585, target 620 atau 670, sedangkan stop loss itu di 565. Kemudian ada dari HMSP. Hari ini kami rekomendasikan buy, entry level pada kisaran 950 sampai 990, targetnya itu 1025 atau 1050 atau 1080, stop loss di 955. Kemudian ada dari BBNI, kami rekomendasikan buy, entry level itu pada kisaran 7675 dan 7750, target di 8000 sampai 8100 atau 8400, sedangkan stop loss di 7450. Kemudian ada dari Ali, hari ini rekomendasinya spekulatif buy, entry level di 9375 sampai 9500, target 10.000 atau 10.500 dan stop loss di level 9.300. Oke, sekian mengenai paparan market update kali ini. Terima kasih.